Assalamualaikum Bu Lintang. Waalaikumsalam Bu Eva. Selamat siang nih Bu Lintang, apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita akan mengadakan ini ya, pendampingan individu pertama nih. Jadi saya mengadakan pendampingan individunya secara daring ya. Jadi tidak langsung ke sekolah Ibu ya. Tidak jadi masalah ya Bu Lintang ya? Tidak apa-apa Ibu. Oke, baiklah. Pendampingan ke-1 ini saya mau tanya nih, apa aja sih yang sudah Bu Lintang pelajari nih selama di modul pertama ya? Kita ngebahas modul pertama ya? Iya. Apa aja sih yang sudah Bu Lintang pelajari nih dari modul yang pertama? Iya, di modul yang pertama ini di pendidikan guru penggerak saya sudah belajar mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Bagaimana tanggapan Bu Lintang tentang modul 1 tentang filosofi Ki HD itu bagaimana? Ya, alhamdulillah ya, di sini saya merasa sangat tertarik gitu dan merasa tersadarkan gitu ya bahwa oh ternyata kita itu harus menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seperti itu, kita tidak bisa menyamaratakan anak seperti zaman kita dulu gitu. Memperlakukannya juga sekarang berbeda karena beda zaman gitu Bu. Bagaimana nih menurut Bu Lintang di lapangan itu antara modul 1 dengan penerapan Bu Lintang di lapangan itu ada nggak sesuatu yang menurut Bu Lintang wah ini harus saya perdalami lagi nih, ada nggak kira-kira si Bu Lintang seperti itu? Ya masih ya Bu ya, saya juga kan di sini masih mempelajari gitu. Jadi seperti menerapkan keyakinan kelas gitu kan, kita itu kadang tiap kelas itu beda gitu keyakinan kelasnya karena kan tergantung kesepakatan anak-anak juga kan dengan kita gitu. Jadi kadang ada yang di kelas ini mah inginnya Bu saya ingin boleh minum ketika pembelajaran, ada yang seperti itu, ada yang kelas yang lainnya berbeda lagi seperti itu. Jadi ya masih beradaptasi gitu Bu. Jadi topik yang mau kita bahas itu tentang keyakinan kelas yang menurut Bu Lintang ini kayaknya masih agak sedikit ragu ya tadi saya lihat ya Bu Lintangnya, karena beda katanya tiap kelasnya. Jadi apa ya yang ingin Ibu Lintang harapkan nih setelah Ibu mempelajari modul 1, apa yang dari obrolan kita ini, apa sih yang ingin Ibu capai gitu? Tujuan apa sih dari obrolan kita saat ini? Ya, tujuan dari obrolan kita apa? Ya, yang saya harapkan itu ya setelah ngobrol, sharing dengan Bu Eva itu saya bisa menemukan solusi gitu untuk permasalahan yang saya alami di kelas. Tadi kan katanya tentang keyakinan kelas nih. Nah, sebenarnya langkah-langkah apa sih yang sudah Ibu Lintang lakukan untuk menerapkan keyakinan kelas di kelasnya Ibu Lintang deh, terutama seperti apa? Ya, jadi pasti saya menerapkan ini di kelas yang saya wali kelas sih terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum di kelas-kelas yang lain. Nah, langkah-langkahnya seperti biasa gitu. Saya di sini menanyakan dulu gitu. Kan kalau misalnya kayak tata tertib itu Mas seolah-olah dari satu pihak gitu ya. Misalnya dari saya saja. Jadi anak-anak mungkin ada yang terpaksa gitu menaatinya gitu. Nah kalau ini saya kembalikan kepada anak-anak yuk gitu, anak-anak dengan cara menulis di sticky note ya Bu yang seperti ya yang sudah kita pelajari ya gitu, mereka nulis satu persatu di depan dan nanti yang sama-sama gitu kita akumulasikan, nanti kita tanyakan lagi kepada yang lain dan kalau yang lain setuju dan akhirnya ditandatangani itu ke kertas karton itu ya, dan akhirnya jadilah keyakinan kelas seperti itu. Jadi keyakinan di kelasnya Bu Lintang tadi sudah jalan seperti itu ya Bu Lintang ya? Alhamdulillah sudah Bu. Ada lagi nggak kendala lainnya tuh? Tadi kan kelasnya Bu Lintang tuh katanya oh sudah berjalan nih. Ada lagi nggak sih kendala lainnya Bu Lintang seperti apa? Ya kendala lainnya saya temukan di kelas yang lain ya Bu ya. Nah itu kadang misalnya ada anak tuh yang misalnya di sana katanya Asmaul Husna dulu sebelum mulai pembelajaran gitu ya. Ada satu anak gitu yang menuliskan seperti itu. Ketika ditanyakan kepada yang lain
iya aja anak-anak tuh setuju gitu ya. Mungkin mereka tidak berani untuk menolak gitu karena kan itu mengajak hal yang positif gitu ya Bu ya. Tapi dalam kenyataannya pas dilihat mana kok nggak ada gitu ya sebelum pembelajaran Asmaul Husna dulu, jadi nggak kurang konsisten juga gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi di sini saya bisa tangkap tentang konsistensi ya Bu Lintang ya. Konsistensi kelas lain itu berbeda dengan yang tadi Bu Lintang lakukan di kelas seperti itu ya. Nah, ada Bu Lintang kira-kira ada nggak sih rencana yang akan Bu Lintang lakukan nih untuk kelas yang lain tadi supaya sama dengan kelasnya Bu Lintang tadi. Kelasnya Bu Lintang kayaknya udah jalannya udah bagus nih. Ini kelas lain belum nih. Ada nggak sih rencana yang bakal Bu Lintang lakuin supaya sama berhasilnya dengan ya, rencana yang saya lakukan itu insya Allah nanti saya akan menyamakan dulu persepsi ya Bu ya, suara anak-anak di kelas tersebut misalnya. Jadi yang ditulis itu benar-benar hal yang disepakati oleh bersama, bukan hanya dari beberapa anak saja, supaya biar terus konsisten dijalankan secara sadar gitu, secara sukarela oleh anak-anaknya sendiri, seperti itu Bu. Terus selain dari anaknya sendiri, ada lagi nggak Bu Lintang yang bisa membantu rencananya Bu Lintang nih supaya berhasil di kelas yang lain ini gitu? Ya di sini saya sharing dengan rekan-rekan saya gitu, karena kan memang setiap kelas itu penanganannya berbeda ya. Nah jadi dari sharing itu saya mendapatkan masukan juga dari teman-teman guru yang lain gitu. Iya dah kelas ini mah emang kayak gini gitu, misalnya kan kadang ada yang boleh makan permen katanya gitu. Jadi ya betul. Kira-kira kapan tuh Bu Lintang akan direalisasikan tuh rencananya Bu Lintang tuh? Tadinya kan katanya mau sama teman sejawat ya, itu kapan tuh Bu Lintang? Ya insya Allah nanti pas langsung masuk ini habis lebaran ya Bu ya. Oh habis lebaran. Ya, karena kan itu langsung KBM. Oke siap. Dari angka saya persen deh, dari 10 sampai 100%. Kira-kira rencananya Bu Lintang nih untuk mengatasi masalah keyakinan kelas tadi, kalau sudah kolaborasi sama apa tadi rekan sejawat ya tadi ya. Nah, keberhasilannya itu berapa persen nih kira-kira nih? Insya Allah Bu ya. Kalau kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita dan rekan-rekan kita juga kompak gitu ya, menerapkan keyakinan kelas di kelasnya, itu insya Allah 90% mungkin ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Lintang. Dengan baik. Iya. Berarti sudah 90% ini, berarti sudah bentuk rencananya sudah berhasil nih. Saya penasaran sama yang tadi rekan sejawat itu bentuknya seperti apa ya? Apakah kolaborasinya seperti apa gitu kolaborasinya? Ya jadi kalau rekan-rekan yang lain kan sebagian di sini saya ada yang CGP juga ya Bu ya, ada berenam, dan ada juga yang belum jadi CGP. Nah di sini kalau sesama rekan CGP itu ya kita membuat suatu program gitu. Jadi kita dari setiap kelas itu kita ditempelkan keyakinan kelasnya Bu ya. Terus kita foto, kita dokumentasikan setiap keyakinan kelas yang ada. Jadi kita program gitu, setiap wali kelas itu membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas itu ada terpampang keyakinan kelas, dan itu alhamdulillah gitu berjalan dengan baik dengan kolaborasi sesama CGP itu ya Bu ya. Nah, untuk yang belum jadi CGP-nya di sini banyak yang tertarik. Jadi mereka itu pengen tahu kayak gimana sih cara bikin keyakinan kelas. Nah, salah satunya itu melihat saya membuat keyakinan kelas. Jadi mereka tahu oh seperti ini cara membuat keyakinan kelas, dan mereka pun jadi menerapkan di kelasnya seperti itu Bu. Berarti itu rencana yang tadi sudah 90%, tinggal nanti diterapkannya setelah lebaran ya, mau seperti itu ya bentuknya gitu ya. Saya penerapannya seperti itu. Oke Bu Lintang, rencananya bagus sekali gitu. Jadi kita sudah bisa saya mengambil kesimpulan sedikit ya tentang masalah keyakinan kelas itu ternyata bisa dipecahkan dengan berkolaborasi tadi ya dengan rekan-rekan sejawat Bu Lintang ya, dan nanti akan dilaksanakan setelah lebaran, bentuknya saling memberikan pengimbasan ya gitu kepada kelas-kelas lain yang bentuknya sama seperti kelasnya Bu Lintang. Oke Bu Lintang, bagaimana nih perasaannya Bu Lintang
setelah kegiatan pendampingan individu nih, apakah Bu Lintang merasa kalau keyakinan kelas itu masih mengalami hal yang sama atau tidak ada mengalami hal yang lain, bagaimana? Rasanya seperti apa Bu Lintang? Ya alhamdulillah ya Bu ya, setelah saya ngobrol sama Ibu di sini, saya menjadi semakin mantap untuk melakukan keyakinan kelas ini di setiap kelas gitu Bu. Jadi semakin bulat gitu ya tekadnya. Iya benar sekali. Oke Bu Lintang, terima kasih nih atas kesempatannya. Mudah-mudahan di pendampingan berikutnya kita bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih Bu Lintang. Nah, ya. Terima kasih Bu Eva. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.